Sekarang izinkan saya menjelaskan sedikit topik terakhir, dua topik terakhir. Kita berfokus kepada guru honorer. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, yaitu fokusnya kepada honorer. Berikut. Ya, kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi 10, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemenkyu, kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan yang non-PNS sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Jadi sekaligus kita memberikannya. Jadinya dana bantuan lainnya yang sudah dilakukan pemerintah pusat itu dilakukan per bulan dan dilakukan sudah dari 2 bulan yang lalu. Jadinya untuk kita memastikan bahwa guru-guru honorer kita dan tenaga pendidik kita mendapatkan bantuan yang penuh dan adil, kita memberikan sekaligus bantuan itu serentak kepada seluruh tenaga honorer kita, pendidik non-PNS dan tenaga pendidikan. Jadi siapa aja itu? Dosen, guru honorer, dosen tidak tetap, dan non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Jadi semuanya ada bantuannya. Di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Ya, total sasaran kita sekitar sedikit lebih dari 2 juta orang. Ya, yang paling besar dari ini adalah guru honorer. Ya, sebesar 1,6 juta dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar 3,6 triliun kepada ini. Jadi ini hari yang sangat gembira bagi kami di Kemendikbud dan seharusnya sangat gembira bagi para guru-guru honorer kita yang di masa pandemi ini, di mana bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, mereka adalah ujung tombak daripada sistem pendidikan kita dan juga mereka rentan di masa krisis ekonomi seperti ini dan mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan apresiasi atas dukungan Komisi 10 dan juga Kemenkyu untuk bisa melaksanakan bantuan subsidi upah ini. Terima kasih. Yang berikutnya, persyaratannya apa saja? Jadi kami banyak belajar Bapak Ibu pada saat kita melakukan bantuan kuota. Kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan sehingga eksekusi daripada atau pelaksanaan daripada program bantuan apapun itu bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana, jadi secara efisien. Dan karena itu persyaratan kami untuk menerima BSU Kemendikbud sangat sederhana dan sangat efisien. Harus warga negara Indonesia tentunya, tidak menerima subsidi bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker, ya itu cukup wajar. Berstatus bukan PNS dan tidak menerima salah satu bantuan semi bansos kita yaitu kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Karena itu jumlahnya malah bisa dibilang sama ya jumlah bantuan sosial tunainya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan bansos dari Kemenaker ataupun juga yang semi bansos dari prakerja. Dan kriteria terakhir mereka memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Sudah, cuman itu saja kriterianya untuk bisa menerima. Jadinya jumlah makanya
Dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari 2 juta penerima. Ya. Berikut. Dan yang terakhir adalah mengenai topik guru honorer menjadi guru P3K. Berikut. Baik. Ini juga suatu hari yang gembira bagi kami di Kemendikbud karena kami pertama kali mengumumkan apa rencana kita untuk membantu memastikan bahwa guru-guru honorer se-Indonesia yang sudah berjasa tapi juga memiliki kompetensi minimum yang layak bisa menjadi P3K dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di tahun 2021 kami akan melakukan seleksi massal dengan infrastruktur TIK kita yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi, dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes P3K. Sekali lagi, saya ulang lagi. Masalah selama ini dengan berbagai macam isu tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai, dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. Itu secara gratis diberikan ya Mas Iwan, secara gratis diberikan, dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum dipersiapkan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya, dan mereka bisa ke tahun-tahun ke depannya dan di tahun 2021 pun dan ke depannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Jadinya ini adalah memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer se-Indonesia untuk menjadi P3K. Dan kalau lulus seleksi tersebut, dia akan secara otomatis akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lulus seleksi, yang lolos seleksi, yang lulus tes tersebut, akan gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di tahun 2022. Jadinya pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai sampai dengan 1 juta guru jika lulus seleksi. Tapi harus lulus seleksi. Ya. Dan saat ini satu hal yang patut diketahui, kami sudah meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi, dan ini mohon dukungan Bapak Ibu Komisi 10. Kami sudah meminta formasi, anggaran sudah dijamin kalau lulus seleksi tesnya, tetapi dari daerah baru menerima 200.000 formasinya.
pasti kebutuhannya lebih besar dari itu. Jadi saya harap Bapak baik dari Kemendikbud, jajaran Kemendikbud dan juga Komisi 10 bisa membantu untuk memastikan bahwa setiap daerah mengajukan formasi yang lebih banyak. Karena kalau lulus tesnya individu-individu di daerah-daerah tersebut, anggaran gaji mereka akan dijamin ketersediaannya oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ini mohon ditekankan. Baik, berikut. Ya, jadi itu mungkin sekian dari saya presentasinya, 2 kabar gembira mengenai guru honorer. Walaupun isu guru honorer ini tidak akan 100% bisa diselesaikan dalam 1 tahun 2021, tapi ini adalah permulaian dari suatu proses yang sangat penting ya. Selama bertahun-tahun ini kami sangat merasakan bahwa perlu diberikan jawaban kepada para guru-guru honorer yang sudah berjasa, tapi juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita terlindung dengan suatu standar minimum, makanya harus ada tes seleksi. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di tahun 2021 tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer tanpa ada masalah kapasitas dan bisa dilakukan beberapa kali sampai dengan maksimum 3 kali, dan jika lulus seleksi akan dijamin gaji pokoknya dengan penganggaran dari APBN, yaitu dari pemerintah pusat. Jadi ini harapan saya ini memberikan semangat kepada para guru honorer untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk seleksi ini di tahun 2021. Dan bagi guru-guru honorer yang sudah ada, harapan kita adalah bantuan subsidi upah yang sebesar 1,8 juta ini bisa benar-benar membantu dan mengurangi, memitigasi dampak ekonomi daripada krisis pandemi ini untuk guru-guru honorer kita yang secara susah payah telah bekerja dan terus memastikan bahwa anak-anak kita menerima pendidikan di masa yang sulit ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab beberapa yang bentuknya pertanyaan, bagi yang bentuknya saran akan kami kaji, dan mungkin yang tidak terjawab akan kami kembalikan dalam bentuk tulisan. Beberapa hal yang mungkin saya bisa jawab dulu adalah kami sangat sepakat dengan dorongan dari Komisi 10 mengenai akselerasi daripada revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kami sedang bekerja siang malam karena kami melakukan itu sekaligus juga melakukan berbagai macam kebijakan pandemi yang harus dilakukan. Jadinya mohon kesabarannya, tapi sudah pasti kami akan mulai melakukan dengar pendapat dari beberapa anggota Komisi 10, tapi tentunya ada beberapa diskusi lain, tapi itu sudah pasti. Tadi ada rekomendasi bahwa itu seperti diomnibuskan. Nah, saya tidak menggunakan terminologi omnibus, tapi kalau yang dimaksudkan diomnibuskan itu artinya semua undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan akan dipaketkan sehingga menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi dan koheren. Betul, memang itu rencananya semuanya. Jadi dari undang-undang, berbagai macam undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan akan bagian dari revisi tersebut, Pak Ketua. Jadi itu memang rencananya. Mohon dukungan Komisi 10 dalam sosialisasi AKM. Harapan kami juga nanti dari timnya Pak Toto mungkin akan disiapkan baik dari sisi FAQ gitu ya, atau mungkin bahan sosialisasi agar Komisi 10 itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menghilangkan misinformasi, Pak, di dapilnya masing-masing, agar di webinar-webinar tersebut itu udah jelas. Saya suka sekali rekomendasi
Komisi 10 bahwa di webinar-webinar AKM itu harus selalu ada wakil dari Kemendikbud ataupun Komisi 10, karena sekarang Komisi 10 sudah jelas penjelasannya bahwa ini adalah pemetaan sekolah dan hanya pemetaan sekolah. Jadi saya sangat setuju itu dengan inisiatif itu. Untuk menjawab sedikit saja bahwa untuk program POP Bu Hetifah tadi yang sudah kepilih masuk, itu mereka masih akan melanjutkan tahun depan. Jadinya nggak usah khawatir bagi yang sudah lulus seleksi masuk, walaupun mungkin program-program yang baru bisa masuk, organisasi yang baru bisa masuk, tetapi tidak usah khawatir. Untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji, mohon ditunggu kabarnya. Mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah. Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Jadi itu adalah komitmen saya, jadi mohon kesabaran, tapi pasti kami akan selalu meningkatkan kesempatan bagi yang paling sulit melakukan PJJ akan bisa melaksanakan format tatap muka. Mohon ditunggu, nanti pasti ada kebijakannya. Apakah guru swasta juga mendapatkan bantuan subsidi upah? Jawabannya ya, 100% ya. Guru-guru swasta akan mendapat bantuan subsidi upah. Yang tadi yang saya bicarakan 1,8 juta itu tidak membedakan antara honorer negeri maupun swasta. Ya, jadi harap diklarifikasi itu. Bagi yang mungkin mengira itu hanya honorer di negeri. Tadi saya sering sekali mendapat masukan dari Bapak Ibu mengenai siapa yang harus diprioritaskan untuk tes honorer menjadi P3K. Mungkin perlu saya tekankan lagi Bapak Ibu bahwa konsep diprioritaskan itu sudah tidak relevan lagi di dalam sistem tes ini. Karena semua guru honorer akan bisa mengambil tes seleksinya. Ya, jadinya sudah tidak perlu lagi diprioritaskan karena asal ada fasilitas kita mengambil tes itu, mereka akan bisa masuk tes. Ya, tapi harus sekali lagi saya bilang, ini pasti harus lulus tes seleksi. Mohon bantuan Komisi 10 juga mengkomunikasikan ini kepada masing-masing dapilnya bahwa ini adalah tes seleksi dan nggak semuanya akan lulus tes seleksi tersebut. Jadi tes ini adalah minimum kompetensi guru yang akan kita evaluasi. Tapi kabar gembiranya adalah lebih adil karena semuanya bisa mengambil, ada kapasitasnya dan bisa beberapa kali mengambilnya. Jadi mohon ini komunikasi. Jadinya kalau ada yang mau memprioritaskan, kita prioritaskan daerah 3T dong, kita memprioritaskan guru yang sudah lama dong, dan lain. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi karena tidak ada masalah kapasitas mengambil tes tersebut. Semuanya boleh mengambil tes tersebut. Dan kalau mereka lulus, mereka akan mendapatkan status P3K. Untuk yang masalah ada beberapa hal yang akan saya delegasikan ke tim saya. Yang pertama adalah mengenai perbatasan. Saya mohon Pak Kahar bisa menjawab mungkin solusinya. Lalu ada beberapa pertanyaan tadi yang ditujukan ke Pak Sekjen. Sama mungkin ada beberapa isu mengenai perguruan tinggi yang bisa dijawab oleh Pak Nizam. Saya kira itu 3 dulu. Jadi mungkin mulai dengan Pak Kahar dulu. Terima kasih. Nanti saya tutup. Terima kasih kepada tim. Saya rasa sekian dari Kemendikbud dan dari saya, Pak Ketua dan anggota Komisi 10. Sekali lagi saya mungkin hanya ingin mengingatkan beberapa hal-hal yang kita ingin mohon dukungan Komisi 10 untuk membantu mensosialisasikan ke masyarakat. Ya, beberapa poin yang terpenting. Yang pertama adalah mengenai
seleksi guru honorer tahun depan ini adalah seleksi. Jadi akan ada yang lulus seleksi dan ada yang tidak. Dan ini mohon ditekankan, tetapi sekarang kesempatannya terbuka. Kedua adalah untuk bantuan subsidi upah sebesar 1,8 juta itu sekali diberikan dan termasuk untuk yang swasta. Mohon itu juga itu kabar gembira yang patut kita perjuangan bersama Komisi 10 dan Kemendikbud yang harus kita sosialisasikan. Dan untuk yang asesmen kompetensi mohon disosialisasikan sekali lagi dan akan kami bantu dengan materi mengenai orang tua tidak harus stres dan jangan buang-buang uang untuk membimbelkan anaknya karena uang itu akan mubazir, mendingan digunakan untuk nutrisi gizi anaknya dan juga untuk menabung untuk masa depan. Jadinya itu mungkin yang sangat penting juga. Dan kalau boleh saya tambahkan dua hal, kemarin waktu saya berkeliling di berbagai macam daerah, sepertinya pemahaman dua poin yang sangat penting, kami sangat butuh dukungan Komisi 10 juga untuk mensosialisasikan. Satu adalah mengenai benar-benar diskresi dana BOS itu diskresi kepala sekolah. Mohon dibantu ditekankan, karena ini memang kabar yang cukup gembira, tetapi mungkin nggak semua daerah-daerah mengerti bahwa ini benar-benar diskresinya kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS. Bahkan untuk transportasi anaknya dari pulau ke pulau, kalau itu mau pakai biaya kapal untuk mentransportasi anaknya sekolah dari satu pulau ke pulau lain itu diperbolehkan asal diumumkan secara transparan di depan komite sekolah, dan itu ingin kita anjurkan. Itu yang satu, Pak. Yang kedua adalah yang membuat saya cukup khawatir juga, mohon dukungan Komisi 10 untuk di mana dapil-dapilnya itu zona hijau dan kuning. Saya melihat banyak sekali zona hijau dan kuning yang selama walaupun sudah boleh 2 bulan sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, masih belum melakukan. Dan di beberapa zona hijau pun meminta saya tolong buka sekolah. Saya langsung terkejut dan sempat marah pada saat saya kunjungan ke daerah karena ini sudah diperbolehkan selama 2 bulan. Jadi bagi yang zona-zona kuning dan hijau, apalagi di daerah paling terpencil, mohon dukungan Komisi 10 untuk membantu menekan juga kenapa belum melakukan tatap muka gitu, padahal orang tuanya sudah mau, kepala sekolahnya sudah mau. Jadi mohon itu bantuan juga bagi kami, itu satu hal yang kita pelajari. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Semoga dalam kunjungan-kunjungan kerja saya yang berikutnya saya bisa menjadi semakin punya ilmu mengenai bagaimana penerapan kita di daerah, dan semoga saya juga menjadi lebih gelap lagi kulitnya agar melihat benar-benar lapangan medan pendidikan kita di negara tercinta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Menteri ini sebelum kita masuk ke kesimpulan. Kami apresiasi betul Pak Menteri karena beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa perlu inisiatif langsung dari Kemendikbud untuk langsung melihat situasi di lapangan terkait dengan sistem pendidikan dan proses pembelajaran kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mohon waktu 10 menit ya. Semoga selesai ini, saya akan bacakan langsung kesimpulan ini. Sambil nanti berjalan, ya Bu. Pimpinan, pertanyaan saya kepada Sekjen tadi belum dijawab mengenai pengadaan modul pembelajaran yang ditunggu oleh siswa-siswi yang ada di daerah Jati ini gimana, Pimpinan? Ya Pak Sekjen mau jawab langsung atau mau tertulis? Tertulis ya. Minta tertulis Bu Tina, nanti mohon bersabar ya, akan dijawab secara tertulis. Bu Anita. Demokrat ya. Iya Bu Anita, kata Pak Sekjen mau dijawab secara tertulis Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya izinkan, silakan. Boleh izin menjawab, tadi saya hampir lupa menjawab yang Ibu Agustina tadi bilang bahwa kalau P3K Bu Agustina itu maksimum umurnya adalah 59 tahun. Jadinya itu salah satu keunggulan dari P3K, walaupun kontraktual tetapi teman-teman kita yang di atas umur 35 mendapat kesempatan juga mendapat upah yang layak kalau mereka lulus tes seleksinya.
ya, semuanya lulus tes seleksi. Jadi mari kita bersama setiap kali berbicara kepada dapil masing-masing, lulus tes seleksi akan ada anggarannya, tapi harus lolos tes seleksi tersebut, itu yang terpenting. Tapi umur 35 tahun ke atas pun bisa dapat kesempatan karena bukan PNS, P3K. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Menteri.